Film dimulai memperlihatkan seorang anak kecil bernama Michael. Ia udah lama dirawat di rumah sakit, dan juga ia mendapati teman baru yang sakit seperti dirinya, panggil aja Milo. Mereka pun berbicara bersama setiap masa, sampai terjadi sesuatu kepada Milo. Milo. Nurse! Michael pun memperbaiki mesin pernapasan milik Milo, cuman memakai per. Dan salah satu dokter bernama Nicholas kagum dan mengatakan jika ada sekolah untuk anak-anak berbakat di New York, kamu harus pergi. Ia pun pergi ke New York dan meninggalkan surat perpisahan kepada Milo. Dear Milo, this. Now you'll never get it back together. 19 tahun berlalu, Michael udah dewasa dan sudah menjadi ilmuwan profesional di Swedia. Ia mendapati sebuah penghargaan karena sudah menyelamatkan banyak nyawa di sana. Ia bersama dokter lain, panggil aja Dewi, lagi menjalankan sebuah eksperimen, yaitu mencampur DNA manusia dengan DNA kelelawar. Dan ia sudah gagal melakukan tes itu sebanyak 116 kali. Dan sekali lagi, ia mencobanya ke tikus. Alhasil eksperimennya gagal lagi. Tiba-tiba dokter lain datang dan memanggil mereka. Ternyata salah satu pasiennya mengalami panas tinggi, dan Michael menyuntikkan obat penenang kepadanya. Ketika Michael menangani pasien itu, Dewi melihat tikus yang tadi mereka suntik obat. Michael pun pergi menemui Milo dan memberitahunya jika ia sudah mendapatkan obat atau serum untuk menyembuhkan ia dan juga dirinya dari penyakit yang selama ini mereka alami. Tapi ia harus mencoba obat itu. Ia pun meminta izin dan mengatakan kepada Milo jika terjadi sesuatu kepadanya jangan bersedih hati. The few against the many. Yeah. Michael dan juga Dewi pun pergi jauh dari kota karena ingin memakai serum yang mereka buat. Setibanya di laboratorium, Dewi pun menyuntikkan serum ke Michael. Dan setelah itu ia keluar dan menjaganya di luar. Tiba-tiba salah satu penjaga kapal datang dan menggoda Dewi. Tapi ketika mereka berbicara dan ingin melihat Michael, seketika ia hilang di dalam lab itu. Dewi dan penjaga itu masuk mengeceknya, tapi tiba-tiba Everybody down to the lab now. Michael! Michael, please. Michael keluar dari lab itu dalam keadaan seperti vampir, dan ia melihat Dewi pingsan. Seketika ia marah dan menghabisi para penjaga di kapal itu dengan sekejap mata. Jason. Ketika ia tersadar dengan tubuh yang kekar, ia pun heran dan terus gelap dan melihat Dewi pingsan, dan juga melihat CCTV di dalam kapal itu. Ia melihat dirinya di CCTV dalam keadaan tidak sadar dan kaget karena ia yang menghabisi para penjaga di kapal itu. Ia pun menelpon polisi dan pergi dari kapal itu dengan membawa 2 serum dari hasil eksperimennya, dan juga ia membawa Dewi ke rumah sakit. Mayday. 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 Setibanya di kota, ia langsung ke lab pribadi miliknya dan terus mengambil stok darah yang berada di dalam pendingin dan meminumnya. Seketika ia bugar dan sehat kembali. Di lab itu pun, ia mempelajari kekuatannya dan melihat batas waktunya. Dan ketika mencoba untuk tidak meminum darah selama beberapa menit, tiba-tiba ia tidak bisa mengontrol dirinya. Pas sekali, Milo datang dan memberikan darah kepada Michael. Milo kaget melihat Michael yang udah sehat dan ia ingin sehat juga. Ia pun meminta obat yang Michael pakai. Tapi Michael tidak ingin memberikannya karena ia tidak ingin Milo mengalami hal yang sama seperti yang ia alami. Jin pun berpindah di rumah sakit, melihat seorang dokter yang ingin pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba, Hello? keesokan harinya ketika Michael keluar, ia melihat dokter itu dalam keadaan loyo.
Ia pun bergegas pergi karena mungkin saja itu ulah dia saat tidak sadarkan diri. Tapi ketika di luar, ia ketemu dengan dua detektif atau polisi yang kebetulan mencari dirinya. Mereka pun menanyakan perihal kejadian di kapal waktu itu, dan ia pun mengatakan jika dirinya tidak melakukan apa-apa. Ketika polisi itu mendengar pengumuman darurat di rumah sakit itu, mereka pun curiga dan terjadilah kejar-kejaran. Enough. Michael tertangkap dan Milo datang berkunjung juga menjadi pengacaranya. Mereka pun berbicara. Setelah berbicara, Milo keluar dan memberikan Michael darah. Tapi ketika Milo keluar, Michael heran karena Milo berjalan tidak memakai tongkat. Seketika ia pun marah dan mengejar Milo dan terjadilah cekcokkan keras. Keesokan harinya, Michael menemui Dewi dan meminta bantuan darinya untuk mengambil barang di lab milik Michael. Ketika mereka berbicara, ada dua anak muda yang masuk ke kafe dan Michael mendengar pembicaraannya mengenai sebuah lab. Ia pun mengikutinya dan tiba di lab milik anak itu. Metacarpal? Ibuprofen. Ketika Dewi ke lab Michael untuk mengambil barang-barangnya, ia ketemu dengan Milo dan Milo mengatakan kepada Dewi, apakah ia melihat di mana Michael? Dewi menjawab, tidak. Milo pun mengatakan jika kamu bertemu dengannya, tanyakan ini. Kita minoritas melawan mayoritas. Tapi ketika bertemu dengan Michael, ia tidak mengatakan apa-apa dan malah memberi makan si meong milik Michael. Seketika ia tercakar dan bekas cakaran itu mengeluarkan darah. Tiba-tiba Michael berubah. Ia pun meminta maaf karena sudah menakuti Dewi dan keluar untuk menghirup udara panas. Dewi pun ikut keluar dan terjadilah anu-anuan. Milo? Sementara di tempat Milo, ia pusing karena tidak bisa baku anu-anuan. Ia pun melampiaskan amarahnya itu ke Nicholas yang kebetulan berkunjung. Nicholas menelpon Michael dan meminta bantuannya. Setibanya di sana, ia terlambat karena Nicholas sudah mokap. Tiba-tiba ia mendengar suara Dewi memanggilnya karena di sana Milo lagi mengancamnya. Tapi Michael terlambat karena Dewi sudah ditusuk di bagian leher. Ia pun marah dan terjadilah baku hantam dan sekali lagi terjadilah cekcokan keren sampai salah satu dari mereka mati. Ending yang sangat membagongkan.